kita akan mengadakan webinar yang bertemakan FAQ seputar impor barang kiriman. Sebagai informasi juga untuk webinar kita kali ini karena benar-benar membahas FAQ seputar impor barang kiriman, pertanyaan-pertanyaan yang kami dapatkan ini kami dapatkan dari live chat ataupun email dan juga banyak dari sosial media Bea Cukai Pasar Baru. Nah, teman-teman jangan lupa follow ya untuk Instagram Bea Cukai Pasar Baru ada di @beacukai_pasar_baru, Facebook di Bea Cukai Pasar Baru, dan juga Twitter @bcpasarbaru. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana cara untuk mengecek status dan posisi barang kiriman berada? Jadi untuk pertama bisa melalui cek status dengan di web Bea Cukai. Jadi, nah setelah itu kita langsung masukkan nomor trackingnya aja tuh, nomor tracking, kemudian masukkan kode, isian key code. Ini contohnya misalnya ya kan ada permintaan dokumen, artinya nih diperlukan dokumen tambahan, masih ada yang perlu dilengkapi. Gitu. Ada pertanyaan. Saya sudah cek di barang kiriman, tapi kenapa tidak ada datanya gitu atau not found gitu. Nah itu ada satu lagi cara, yaitu bisa melalui website EMS Pos Indonesia. Kalau di website EMS Pos Indonesia, itu dia bisa men-tracking barang yang belum diperiksa oleh Bea Cukai. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, teman-teman. Untuk pertanyaan kedua, alur proses barang kiriman dari tiba di Indonesia sampai bisa rilis nih. Tentang alur proses barang kiriman sampai tiba di Indonesia dan rilis oleh Bea Cukai. Ini prosesnya seperti apa? Nah, ada pertanyaannya juga seperti ini. Kenapa sih barang saya harus dibuka dan diperiksa? Ini kenapa harus dibuka dan diperiksa? Ini kita. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kenapa paket atau barang kiriman teman-teman atau Bapak Ibu sekalian dilakukan pemeriksaan? Peraturan Menteri Keuangan 199 tahun 2019 di pasal 18. Nah, terus di Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai juga di pasal 17 tentang terhadap barang kiriman itu dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Artinya apa? Meliputi pemeriksaan fisik barang yang pertama dan yang kedua penelitian dokumen. Alur proses pemeriksaan barang kiriman dimulai dari proses bongkar. Siapa sih yang bongkar paket? Melakukan pembongkaran adalah pos, mereka yang membongkar paket kiriman Bapak Ibu dari sarana pengangkut dan disaksikan oleh teman-teman kami dari Bea Cukai. Setelah itu dilakukan proses X-ray kantong, dimasukkan ke dalam kantong-kantong yang besar. Jadi jumlahnya itu ada banyak. Di X-ray kantong dulu, setelah itu di entry data CN. Entry data CN ini yang melakukan entry adalah petugas dari pos. Data-data yang Bapak Ibu declare di negara asal itu yang di entry oleh petugas pos. Lalu setelah itu proses X-ray item dan penjaluran. Di X-ray satu persatu paket kiriman sekaligus penjaluran. Ini penjaluran ada dua. Yang pertama adalah jalur hijau dan yang kedua ada jalur merah. Kalau jalur merah, jalur hijau itu seperti apa sih? Kalau jalur hijau, pada saat X-ray, setelah X-ray, itu langsung terbit SPP BMCP dan terbit kode billing untuk pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Tidak dilakukan pemeriksaan fisik sama sekali. Itu kalau jalur hijau. Tapi kalau jalur merah, itu akan dilakukan proses pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Nah, siapa sih yang membuka paket pada saat kena jalur merah? Yang membuka dan menutup kembali paket adalah teman-teman pos. Yang memeriksa adalah teman-teman dari Bea Cukai, teman-teman pemeriksa. Nah, nanti setelah dilakukan pemeriksaan fisik, jumlahnya berapa, isi barangnya berapa, ada enggak invoice atau dokumen-dokumen di situ, semua akan dicantumkan dan dilakukan proses perekaman LHP, laporan hasil pemeriksaan oleh teman-teman pemeriksa yang kemudian diinput melalui sistem kami namanya CESA yang diproses penelitian oleh teman-teman PDTT. Nah, ini pejabat peneliti dokumen. Mereka yang teliti dokumen tersebut apakah bisa langsung dirilis atau tidak. Itu tergantung dari dokumen Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau misalnya butuh dokumen tambahan, misalnya di paket itu
harga barang atau nilai pabean di dalam paket itu tidak jelas, maka kami akan mengirimkan seperti tadi dibilang surat cinta. Nah, ini ada satu masalah sebenarnya. Ada banyak penerima barang yang tidak mencantumkan atau mendeklar dengan jelas dan benar di dalam paket kiriman tersebut. Sehingga pada saat kami mengirimkan nota permintaan dokumen, itu tidak sampai ke alamat. Nomor telepon yang dihubungi pun tidak bisa. Nah, sama seperti lagu Ayu Ting Ting, alamat palsu. Jadi alamat tidak benar, jadi ketika kami minta dokumen tidak sampai. Nah, itu jadi masalah bagi kami dan masalah bagi Bapak Ibu yang punya paket kiriman itu tersendiri. Jadi setelah itu, setelah diteliti, akan terbit SPP MCP atau terbit kode billing dan bisa langsung keluar barang. Nah, satu lagi yang saya ingin tekankan adalah tugas dan kewenangan kami sampai di terbit SPP MCP dan terbit SPPB. Jadi kewenangan kami sampai di sini. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, saya sudah bayar pajak, saya sudah lunasi pajak, kenapa barang belum keluar? Barang masih ditahan di bea cukai. Kami tidak pernah menahan. Jadi itu adalah yang mendistribusikan paket teman-teman Bapak Ibu sekalian adalah teman-teman dari pos. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat apa yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Ya, betul Pak C. Nah, ini terkait kode billing juga Pak C, banyak juga pertanyaannya masuk. Nah, kode billing itu bisanya dibayar lewat apa aja? Baiknya lebih cepat lewat bayar di mana ataupun bisa langsung di kantor pos gitu Pak C. Terima kasih. Kode billing sebenarnya lebih mudah sekarang, bisa pembayarannya lebih mudah sebenarnya. Bisa lewat transfer. Online gitu ya Pak C. Bisa lewat online, bisa Tokopedia juga bisa lewat transfer juga bisa. Lebih mudah, bisa langsung bayar di kantor pos terdekat dengan alamat saudara dan paket tersebut bisa langsung diambil di sana. Itu lebih mudah sebenarnya. Iya, baik. Terima kasih Pak C atas penjelasan yang luar biasa. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, teman-teman boleh banget kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, langsung aja disampaikan, nanti dipilih oleh saya selaku MC berkaitan dengan temanya gitu ya. Jadi yang sudah bertanya jangan khawatir, nanti akan kita sampaikan kepada narasumber pertanyaannya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Terkait impor barang kiriman, ada batas minimal pembebasan biaya masuknya nggak sih? Tarif-tarifnya berapa aja? Apakah benar ada tarif khusus untuk barang-barang tertentu? Dan mengapa demikian? Mengenai batas pembebasannya itu nilainya adalah sampai dengan $3. Jadi semua barang yang nilainya di bawah $3 sampai dengan $3 ini, dia masuknya 0, jadi dibebaskan. Namun jangan salah, PPN-nya tetap dikenakan, yaitu 10% ya. Jadi kalau misalnya ada paket kiriman, misalnya dia declare $2 atau memang barangnya itu memang harganya sekian gitu. Jadi dari $2 itu dia kena PPN, ya mungkin sekitar berapa ribu rupiah gitu. Jadi nggak benar-benar bebas 0 gitu. Tapi ada barang tertentu yang memang bebas benar-benar 0 ya, itu seperti contohnya buku. Nah, buku itu benar-benar bebas, dia dibebaskan biaya masuk, dibebaskan PPN, PPh gitu. Jadi kalau buku itu ya mungkin alasannya kan kita biar pinter ya, kalau buku masa dipajakin sih gitu. Ya mendukung literasi anak bangsa gitu ya Pak. Ya betul. Nah untuk barang-barang lain tuh barang-barang tarif khusus. Nah ini seperti tas, sepatu, pakaian atau tekstil itu dia menggunakan tarif khusus. Apa itu tarif khusus? Tarif yang menggunakan tarif BTBMI atau buku tarif biaya masuk Indonesia. Jadi tarifnya tuh sama gitu, sesuai dengan barang impor, seperti barang impor umum gitu. Khusus tas itu tarifnya 15-20%, sepatu 25-30%, untuk pakaian atau tekstil 15-25%. Namun rata-rata untuk yang barang lewat kiriman ini, pas kemungkinannya itu dikenakan tarif yang maksimal, karena untuk kode HS-nya itu dia kalau masukin tas nih, dia masuk kode HS 420 sekian gitu, nanti tarifnya 20%,
PPN-nya 10%, ditambahkan PPh. Nah, PPh-nya ini tergantung jenis barangnya juga gitu. Dan itu penting ya, harus ada NPWP, jangan lupa. Karena NPWP itu sangat pengaruh dengan tarif PPh-nya itu bisa 100% atau 200% gitu maksudnya. Misalnya PPh-nya kalau punya NPWP 10%, bila dia tidak punya NPWP jadi 20% tuh. Makanya kesannya jadi mahal gitu. Dan kenapa untuk barang-barang seperti tas, sepatu, pakaian ini tarifnya berbeda? Kalau sesuai dengan aturan dan undang-undang ini, kita bisa berpikir sih sebenarnya kenapa tujuan pemerintah mengatur seperti ini, yaitu adalah untuk melindungi produksi lokal lah. Kita istilahnya, kan kalau sepatu, pakaian, tas itu kan kita bisa buat sendiri ya. Jadi istilahnya, kenapa sih salahnya kalau kita beli produk dalam negeri aja gitu. Jadi istilahnya harganya nggak mahal dan kualitasnya bagus gitu kan. Nah kalau mau barang impor, ya mau nggak mau konsekuensinya harus bayar pajak yang lebih mahal. Nah, itu tadi ya tujuan pentingnya kenapa pemerintah itu menerapkan tarif khusus atau MFN untuk barang-barang tertentu, komoditi tertentu seperti tas, sepatu, tekstil. Itu seperti yang Pak Nogi katakan teman-teman, untuk menjaga produksi dalam negeri gitu. Karena produksi dalam negeri sekarang pun nggak kalah nih Pak sama produk luar. Yang mana kita juga bisa nih sama-sama mendukung UMKM di masa pandemi seperti ini. Mungkin tambahan sedikit saja terkait dengan yang pembebasan buku. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, untuk pembebasan buku ini sudah diatur sebenarnya. Jadi yang hanya dibebaskan itu hanya buku pendidikan, buku-buku pelajaran. Terus yang kedua adalah buku-buku keagamaan, kitab suci. Nah, bagaimana dengan kalau komik, majalah? Ini tidak dibebaskan Bapak Ibu, ini tetap akan dikenakan pajak. Nah, yang dibebaskan itu hanya buku keagamaan, buku-buku pelajaran, terus surat sama dengan surat-surat, surat pos, terus dokumen-dokumen pribadi. Itu yang dibebaskan. Tapi kalau komik, terus selain itu ya tetap akan dikenakan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, untuk terkait tarif-tarif ini ada masuk pertanyaan nih untuk Pak Nogi dan juga Pak Cik Calvin di kolom komentar dari Kak Aldo Trisakti Jakarta. Nah, beliau minta untuk pertanyaannya dibacakan saja oleh MC karena masih di jalan. Bertanya, Kak, saya beli sepatu 50 USD, tas 20 USD, baju 40 USD, spare part mobil 100 USD, ongkir 80. Kira-kira berapa pajak yang saya harus bayar, Kak? Terima kasih. Nah, mungkin ini saya simpulkan sedikit ya Pak Aceh supaya lebih mudah menjawabnya sama Pak Nogi. Nah, mungkin kita harus tahu dulu ya kalau untuk ini tuh maksudnya Kak Aldonya impor sekaligus atau dia berturut-turut seperti itu. Nah, kalau bisa sekaligus apakah bisa dijawab seperti ini Pak Aceh? Misalkan dalam satu resi seperti itu. Mungkin saya bantu jawab Kis ya. Ya, siap. Untuk pertanyaan dari Mas Aldo dari Trisakti Jakarta nih. Saya beli sepatu ya, harganya $50, tas $20, baju $40, dan spare part mobil ya. Kalau untuk perhitungannya, ini tuh dia harus dipisah gitu untuk tarif barang khusus atau barang umum. Nah, yang termasuk barang khususnya kan sepatu. Nah, sepatu tuh tarifnya sendiri ya 30%, 10 PPh gitu kan. Kalau untuk tas, baju juga sama menggunakan tarif khusus. Jadi nanti dia masing-masing dengan kode HS sendiri-sendiri gitu. Nah, untuk barang umum seperti spare part mobil, nah itu masuk ke tarif umum atau tarif biasa dengan biaya masuk 7,5% dan PPN 10. Jadi untuk perhitungannya itu kalau di kita, di Bea Cukai itu sistemnya udah otomatis. Nggak bisa ngitung manual. Tapi kalau mau kita hitung manual ya bisa, cuma kan istilahnya kita hitungin manual ini agak lama gitu ya, tapi bisa ada caranya gitu. Nah, itu kan pertanyaan kira-kira berapa pajak yang harus saya bayar. Nah, gitu. Itu sebenarnya bisa dihitung lah, bisa dihitung. Cuma kalau di kita kan otomatis, jadi kalau hitung manual ya harus pakai rumus juga gitu kan. Yang penting secara pengenaannya itu dipisahkan, dia nggak mungkin dipukul rata pakai tarif sepatu atau tarif tas, enggak. Kita udah pisahkan masing-masing nilai. Jadi untuk
barangnya sepatu pajaknya sekian biaya masuk ini, untuk tas 20 ini sekian gitu. Nanti menyesuaikan dengan jenis barang dan tarifnya gitu. Nah, untuk ongkos kirim untuk kesemuanya ini nanti ditambahkan gitu. Yang penting ongkos kirimnya itu $80 lah istilahnya. Untuk perinciannya nanti tertuang dalam surat pengeluaran barang itu SPPBMCP. Nah, di situ ada nanti detailnya gitu. Nah, misalnya apabila perhitungannya salah, atau kan terkadang ada kesalahan sistem atau pada saat penetapan HS-nya salah, itu kita bisa lakukan pembetulan. Jangan khawatir. Intinya kita tidak akan merugikan lah kalau apabila semua sudah sesuai. Jadi untuk yang disebutkan oleh Kak Aldo ini nanti perhitungannya itu dipisah ya Kak ya. Jadi dia masuk tas berapa, sepatu berapa. Nah nanti ditambah dengan ongkirnya juga. Nah untuk Kak Aldo mungkin kalau mau mengecek perhitungannya bisa cek di website kita di bcpasarbaru.beacukai.go.id. Nanti pilih aja menu yang perhitungan dia masuk dan PDRI. Ataupun Kak Aldonya mungkin bisa download aplikasi Ceisa Mobile. Nah, nanti bisa Kak Aldo cek juga tuh HS code-nya di sana sudah benar atau belum. Nanti keluar tarif-tarifnya berapa dan bisa tahu deh perhitungannya seperti itu. Nah, ini masih berkenaan nih. Tadi kan Pak Nogi ada singgung sedikit soal kalau misalkan ada kesalahan penetapan. Karena misalkan seperti yang dijelaskan oleh Pak Aceh di penjaluran tadi, ada juga yang barang masuk jalur hijau yang mana ditetapkannya itu oleh sistem, tidak diperiksa fisik oleh Bea Cukai. Sehingga ditetapkan oleh sistemnya itu hanya berdasarkan oleh nilai declare dari pengirimnya saja. Nah, apabila ada kesalahan penetapan seperti ini, yang bisa dilakukan oleh penerima barang bagaimana? Karena kan nggak sesuai gitu ya apa yang harus dibayarkan dengan harga sebenarnya. Nah, mungkin langsung saja untuk pertanyaan untuk pembetulan ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Nogi terlebih dahulu, nanti ditambahkan oleh Pak C. Gitu. Nah, untuk pembetulan ini bagaimana caranya untuk mengajukan? Selanjutnya batas waktunya bisa sampai kapan? Dan juga dokumen-dokumennya apa aja nih Pak? Mungkin Pak Nogi dulu silakan. Ya, untuk pertanyaan tentang pembetulan, untuk sementara ini, untuk saat ini itu tuh mudah sebenarnya. Kita tidak perlu datang ke kantor sebenarnya itu. Bisa lewat online melalui email bcpasarbaru@custom.go.id ya. Jadi pada saat mengajukan pembetulan, itu kita menyerahkan form pembetulan dan syarat-syaratnya, misalnya barangnya yang tidak sesuai adalah penetapan harga, ya harus melengkapi dengan scan invoice atau bukti transaksi atau screenshot bukti bayar, link pembelian, NPWP dan identitas lainnya. Intinya selama kelengkapan dokumen itu menunjukkan harga yang sebenarnya, yang sesuai dengan harga sebenarnya, itu pasti nanti diterima oleh petugas kita lewat email ya, bisa lewat email atau datang langsung pun bisa, tapi sekarang ini sudah dimudahkan lah, tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor gitu. Nah, untuk masalah syaratnya itu dia yang bisa dilakukan pembetulan itu maksimal 30 hari dari penetapan keluar billing itu. Nah, itu harus dilihat tuh kalau penetapannya tanggal 1 berarti maksimal 30 hari gitu. Kalau lebih dari itu tidak bisa dilakukan pembetulan, tapi masih ada yaitu keberatan gitu. Tapi itu caranya udah ada beda lagi. Nah, untuk proses pembetulan ini sementara ini kita kasih janji layanan maksimal 14 hari kerja. Tapi ya kalau lagi istilahnya kita sedang cepat atau tidak banyak antrian, 3 hari pun sudah bisa dibetulkan lah. Nanti otomatis bisa dicek di barang kiriman bahwa tagihannya itu sudah berubah dengan sesuai yang harga yang diajukan untuk pembetulan tersebut. Mungkin sementara itu, Kis, ada tambahan mungkin dari Pak C? Ya siap, mungkin ada tambahan dari Pak C. Calvin? Ya, jadi apa yang sudah disampaikan teman saya tadi Pak Nogi itu sudah benar sekali. Nah, mungkin ini yang penting sebenarnya yang mungkin saya bisa tambahkan adalah, jadi permohonan pembetulan itu disetujui atau tidak itu tergantung dari dokumen yang Bapak Ibu kirimkan kepada kami. Nah, yang menjadi masalah saat ini adalah kadang invoice, bukti bayar, dan link penjualan itu tidak klop, tidak sesuai. Misalnya
invoice-nya dia sebutkan 100, bukti pembayarannya 200. Nah, ini invoice sama bukti bayar saja sudah tidak sinkron. Nah, apalagi dengan link penjualan. Misalnya link penjualan juga beda. Nah, ini biasa kami tolak. Kami tolak permohonannya. Kami akan tanyakan kembali, minta bukti yang benar. Jadi, proses itu bisa lebih cepat ketika Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa bekerja sama dengan kami untuk memberikan data yang benar-benar, supaya kami bisa memproses lebih cepat dan paket kiriman Bapak Ibu bisa segera diambil. Nah, bagaimana cara mengecek sudah sampai di mana nih, kan janji layanannya 14 hari. Janji layanan paling lama 14 hari. Tapi bisa lebih cepat, kata teman saya Pak Nogi tadi, bisa lebih cepat, bisa lebih 3 hari juga. Bagaimana cara cek? Nah, kembali lagi ke website kami di barang kiriman itu. Jadi ya, semoga teman-teman Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan kami supaya proses ini bisa berjalan lebih cepat, lebih baik. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Pak C. Nah, mungkin yang bisa digarisbawahi di sini ya Pak C. Terkadang kan kalau misalkan ada yang mengajukan pembetulan, terus mengirimkan semua dokumen-dokumennya. Nah, itu kan perlu kita konfirmasi dahulu nih ke unit terkait. Karena kan di Bea Cukai Pasar Baru ada unit terkait yang menangani tentang pembetulan. Nah, kadang penimba barang ini hanya sampai mengirimkan saja Pak C, dan mereka menganggap kalau dokumen itu sudah diterima. Jadi perhitungannya sudah dihitung sendiri gitu. Misalkan tanggal 14 ngajuin, oh berarti 14 harinya dari tanggal 14. Padahal kan dari kitanya butuh untuk validasi dulu kan ya Pak C, dari pemeriksaannya juga, dari penelitian dokumennya. Nah, itu gimana Pak C? Ya, betul sekali ya. Jadi proses pembetulan itu dimulai pada saat dokumen itu dinyatakan lengkap oleh pejabat peneliti kami. Nah, itu baru mulai. Jadi selama belum kami nyatakan lengkap, dokumen belum lengkap, itu belum diproses apa-apa. Jadi belum diproses pembetulannya. Jadi kalau sudah dinyatakan lengkap oleh kami, itu baru sudah dimulai proses pembetulannya yang selama 14 hari itu. Nah, itu yang mungkin ya, siap Pak C, itu penting sekali Pak C, karena supaya tahu nih 14 harinya beneran 14 hari atau enggak gitu. Nah, ya. juga Pak C, banyak juga yang tanya, jadi kalau untuk pembetulan ini mungkin untuk pengecekan status sudah dibetulkan atau enggaknya, mungkin bisa betul ke beacukai.go.id/barang kiriman, atau teman-teman bisa banget nih untuk kontak kita di live chat bit.ly/BravoBC. Nanti pilih aja layanan Bea Cukai Pasar Baru, dan juga bisa tanya-tanya juga di email. Pastinya nanti akan dibalas nih sama Pak C dan juga Pak Nogi selaku admin email Bea Cukai Pasar Baru. Ya, benar, Nah, benar. seperti itu Pak C. Nah, untuk pertanyaan dari Kak Sofian_BCNR, mau nanya, kalau saya dihubungi, kalau paket saya ditahan sama Bea Cukai, terus disuruh buat transfer, tapi nomor rekeningnya itu pribadi. Saya sadar ini penipuan karena waktu dicek nomor resi tidak ada. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara biar tahu kalau ada usaha penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, apa saja harus kita lakukan dulu? Nah, mungkin bisa Pak Ci dan Pak Nogi yang menjawabnya, mungkin dari Pak Ci dulu. Baik, saya akan menjawab dan ditambahkan oleh teman saya Pak Nogi. Jadi kasus ini memang banyak terjadi mengatasnamakan Bea Cukai seluruh Indonesia. Nah, beberapa minggu lalu memang ada yang sempat sudah transfer sekitar 6 juta. Sudah transfer 6 juta atas nama pribadi. Nah, ini yang saya mau sampaikan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak pernah atas nama pribadi. Itu yang pertama. Jangan pernah transfer pajak dan bea masuk atas nama pribadi. Itu yang pertama. Karena pembayaran bea masuk dan pajak itu resmi melalui bank persepsi atau yang diwakilkan. Kalau di kantor pos sendiri harus mendapatkan kode billing yang 15 digit itu. Nah, itu baru bisa membayarkan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ini kasus yang sering terjadi. Orang sudah transfer, tapi barangnya belum keluar. Kami tidak bisa memberikan
membantu terlalu banyak soal ini sebenarnya. Paling yang kami sampaikan adalah dilaporkan saja ke pihak berwenang, ke kepolisian Republik Indonesia, atau kalau masih bisa ke bank yang sudah ditransfer untuk memblokir uang yang sudah ditransfer ke rekening tersebut. Tapi ini kadang ketika sudah ditransfer dananya itu sudah ditarik langsung oleh si penerima atau yang modus penipuan itu. Jadi sebaiknya saran saya kalau dapat case seperti ini, marilah Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada kantor kami Bea Cukai di mana saja di seluruh Indonesia, bisa tanya langsung ke situ untuk mendapatkan informasi terkait penipuan-penipuan ini. Karena penipuan ini kebanyakan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak resmi. Mereka memang mengambil gambar foto pegawai atau petugas di loket tempat kami bekerja. Itu menjadi bukti mereka, bukti yang kuat bahwa oh benar ini dari Bea Cukai, padahal itu penipuan. Nah, ini mungkin yang bisa saya jelaskan, nanti akan ditambahkan oleh teman saya, Nogi. Ya, silakan Pak Nogi. Terima kasih Pak Cek Alfi. Ya, terima kasih Pak C atas penjelasannya untuk masalah penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Memang berdasarkan pengalaman saya juga, biasanya yang rata-rata yang mudah kena tipu tuh biasanya tenaga kerja Indonesia. Dia pernah di luar negeri, terus tiba-tiba dia sudah balik ke Indonesia, dia mau dikirimin barang dari temannya, dari luar gitu kan. Dan rata-rata itu biasanya tuh diiming-imingi kalau di dalam paketnya itu ada uang dolar. Misalnya, ini kalau mau rilis nih di dalamnya ada uangnya, ada $1.000, $2.000. Jadi dia udah tersugesti, wah saya dikirimin teman saya nih dari luar, ada uangnya gitu. Tapi untuk merilisnya itu harus mentransfer uang kepada bagian pemeriksaan Bea Cukai gitu misalnya. Nah, untuk masalahnya, masalah mengetahui gimana caranya itu penipuan atau tidak, nah benar sekali seperti kata Pak C tadi ya. Jadi kita tuh harus berpikir dulu, wah ini suruh transfer, tapi kan belum pasti itu isinya apa gitu kan. Rata-rata sih mereka ada yang datang ke kantor Bea Cukai terdekat, ya ke Pasar Baru sering, atau bisa nelpon ke kontak center Bravo ya 1.500 225 yang mungkin tanya, ini benar nggak sih Bea Cukai ada program seperti ini, istilahnya kalau ada paket ditahan terus kita langsung transfer nanti bisa rilis gitu. Lebih baik ditanyakan dulu, jangan langsung teriming-iming dengan wah di dalamnya nih nanti ada uang ratusan juta gitu kan. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin kedepannya akan sering impor barang kiriman, nah hati-hati atas modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, karena proses di Bea Cukai pun akan dilakukan secara resmi. Kalau misalkan teman-teman diperiksa fisiknya, nanti akan kita keluarkan suratnya kalau permintaan dokumen. Nah, kita lanjut nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Berkaitan dengan barang pindahan, apakah bisa bebas bea masuk dan pajak? Dokumen apa saja yang harus dilengkapi? Dan juga batas waktu dianggap barang pindahan itu kapan gitu. Nah, mungkin untuk barang pindahan ini untuk barang pindahan itu sendiri diatur di PMK nomor 28 tahun 2008 tentang barang pindahan. Jadi itu sebenarnya bisa dibebaskan dari kategori barang bekas ini, diberikan kepada TNI Polri yang bertugas di luar negeri, pekerja ataupun pelajar yang sekolah di luar negeri. Maksimal berapa tahun sih? 1 tahun minimal di luar negeri. Jadi kalau misalnya di bawah 1 tahun akan ditolak. Nah, syarat-syaratnya itu harus melampirkan paspor. Tentunya di PMK 28 ada boarding pass, tiket, surat keterangan kuliah atau bekerja, surat keterangan selesai kuliah atau bekerja di luar negeri. Terus surat keterangan dari KBRI. Ini memuat tentang seluruh list barang-barang yang akan dikirim ke Indonesia. Itu akan dimuat di surat yang dari KBRI itu. Tapi hanya satu, tidak melaporkan 3 bulan sebelum dan setelah
kedatangan. Otomatis permohonan tersebut akan ditolak. Sampai saat ini kami masih mohon menunggu karena kami masih mendiskusikan terkait hal ini. Semoga bisa ada kebijakan karena saya secara pribadi memahami permasalahan di masa pandemik ini. Jadi mohon menunggu, semoga dalam waktu dekat ini ada kebijakan-kebijakan khusus yang bisa diberikan terkait dengan permasalahan barang pindahan ini. Jadi kalau barang pindahan itu kan rata-rata dia melalui jalur hijau sebenarnya. Jadi dari sisi pemeriksaan kita sebenarnya kita rilis atau kita bebaskan. Tapi dari sistem tuh dia nggak bisa ngebaca barang ini bebas karena di situ ada declare nilai. Kembali lagi ya, declare nilai ini. Nah, akhirnya muncullah tagihan pajak gitu. Pasti penerima barang, loh ini kan barang pribadi saya, kenapa kena pajak gitu. Padahal awalnya dari sisi kami Bea Cukai itu sudah merilis, sudah membebaskan, tidak diperiksa, tidak dicek. Istilahnya ini, oh ini mah dikasih karena ini punya pribadi gitu. Nah, rata-rata pembetulan dari situ awalnya ditetapkan pajak. Nah, yang kedua, biasanya karena barang bekas. Karena status kan barang pindahan itu kan isinya pasti nggak baru ya. Ada barang macam-macam, ada pakaian, ada sepatu, dan kondisinya nggak baru. Makanya keluar surat perintah larangan, surat pemberitahuan larangan dan pembatasan. Nah, sebenarnya semuanya itu bisa diurus lah, istilahnya bisa diajukan pembetulan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Pak Cik Elvin tadi. Jadi yang dibebaskan itu hanya barang bekas pakai selama tugas atau kuliah di luar negeri. Itu yang dibebaskan, bekas pakai. Jadi bagaimana kalau ada barang baru, Bapak Ibu? Barang baru tetap akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Jadi jangan salah paham, ini barang kiriman semua, barang pindahan. Nah, Barang yang dikenakan SPBL oleh Bea Cukai, bagaimana cara mengurusnya? Terutama untuk barang bekas, apakah ada solusinya? Sesuai peraturan Menteri Perdagangan nomor 48 2015 ada di pasal 2 ayat 1. Itu barang impor harus dalam keadaan baru. Nah, itu poinnya hanya di situ sebenarnya. Jadi, nah barang kiriman ini kan adalah barang impor gitu. Walaupun kita menganggap Pak ini kan bukan impor umum atau impor yang pakai kontainer atau gimana gitu. Menganggap ini kan barang pribadi atau gimana ya enggak. Karena di peraturan Menteri Perdagangannya itu, nah, yang dimaksud barang bekas itu pokoknya semua barangnya itu tidak dalam kondisi baru ya. Jadi istilahnya ada yang udah karatan atau gimana, tapi sebenarnya masih ada pengecualian nih. Seperti spare part motor gitu, spare part motor atau kendaraan, mobil. Itu kadang ada yang beli tuh. Tapi ternyata itu barangnya barang lama atau new old stock, istilahnya NOS, barang NOS ya. Nah, itu sebenarnya masih boleh, tapi dia harus menunjukkan dari link pembelian, dari websitenya bahwa emang tuh barangnya walaupun kelihatan bekas, tapi itu barang baru, cuma lama di gudang, makanya karatan kan. jadi ketika sudah dinyatakan bekas dan tidak diizinkan oleh Kemendak, maka kami tidak ada kewenangan untuk merilis sebenarnya. Itu adalah kewenangan sepenuhnya ada di Kementerian Perdagangan. Sampai peraturan ini diterbitkan, sampai saat ini mereka tidak pernah mengizinkan dari Menteri Perdagangan, dari Kemendak sendiri tidak pernah mengizinkan satupun barang bekas yang rilis oleh mereka. Nah, itu perlu dicatat. Kalau tidak disetujui, barang ini dikirim kembali ke negara asal. Kalau Bapak Ibu tidak mau mengirim kembali ke negara asal, maka barang itu ada jangka waktu tertentu yang diberikan kepada kami sesuai dengan aturan. Kalau tidak salah 30 hari akan menjadi barang tidak dikuasai, 30 hari kemudian akan menjadi barang milik negara, dan selanjutnya akan dimusnahkan untuk barang-barang bekas. Banyak nih yang udah bablas ngirim sepatu 10 pieces gitu untuk aturan Kemendak terkait alas kaki atau sepatu. Terkait aturan Kementerian Perdagangan nomor 68/2020 di pasal 26.0. Nah, itu ada tuh tentang ketentuan impor alas kaki, elektronik, serta sepeda roda 2 dan roda 3. Bahwa untuk sepatu itu maksimal 2 piece. 2 piece itu maksudnya 2 pasang ya, kalau sepatu kan. Tapi untuk memastikan yang bisa atau enggaknya, itu kita bisa baca di Menteri Perdagangan ini, Peraturan Menteri Perdagangan 68. Nah, itu yang dibatasi hanya 2 pieces. Bagaimana untuk kelebihannya? Sisanya ya
kami akan lakukan penegahan. Selanjutnya entah itu akan dimusnahkan atau apa, itu nanti akan dilihat aturannya terlebih lanjut. Tapi kalau misalnya tidak mau dimusnahkan, ya bisa dikirim kembali seluruhnya. Jadi tidak bisa yang 2 pasang ini rilis, yang 1 dikirim kembali, tidak bisa. Kalau mau rilis hanya 2 pasang itu, 2 pasang sepatu, dan 1 lagi akan dilakukan penegahan, dan selanjutnya akan proses selanjutnya entah itu pemusnahan. Pertanyaan dari Kak Ian ini menarik nih. Pagi Pak, mau tanya, jika kami impor barang kiriman secara persorangan, tapi setelah sampai di Indonesia terkena lartas yang harus dipenuhi, sedangkan kami persorangan tidak bisa penuhi lartasnya, apakah dari pihak PT Pos bisa sebagai perwakilan untuk penuhin lartasnya? Terima kasih. Dipastikan kembali ini lartasnya apa dulu. Karena banyak sekali aturan titipan yang diberikan kepada kami Bea Cukai Pasar Baru. Terus terang ada banyak sekali aturan. Dari BPOM nitip aturan kalau misalnya itu terkait dengan obat dan makanan. Dari karantina pun ada menitipkan terkait dengan tumbuh-tumbuhan. Terus dari Polri pun ada menitipkan terkait kalau itu senjata. Dari kesehatan, dari Kemenkes pun terkait dengan barang-barang atau alat-alat kesehatan. Nah, ini bisa dikuasakan kepada mungkin ada teman, saudara, atau siapa untuk bisa memproses itu dengan membuat surat kuasa untuk bisa memproses paket kiriman Pak Ian, ya, Pak Ian. Penyelesaiannya seperti apa? Apakah bisa dari pihak pos mewakilkan? Jadi PT Pos itu mewakilkan itu istilah gini, kalau barang kiriman itu kan memang PT Pos itu sebagai kuasa penerima barang. Jadi dia yang secara kuasa memang dia berhak gitu. Tapi untuk memenuhi kelengkapan izinnya, nah tetap yang bersangkutan yang harus melengkapi gitu. Kecuali barangnya ternyata harus melalui proses PIBK, misalnya nilainya di atas 1.500. Nah, di situ ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Nah, istilahnya PT Pos harus minta kepada yang bersangkutan juga. Jadi dia perwakilannya itu sebagai yang mengurus saja, tapi untuk perizinan tetap harus dipenuhi oleh pengguna jasa yang memiliki barang tersebut. Apakah bisa dokumen lartas diproses setelah impor kiriman tiba di Indonesia? Dokumen lartas, memang kalau di Pasar Baru ini kan kita keluarkan surat lartasnya dulu, surat larangan dan pembatasan, baru diuruslah perizinannya. Memang seperti itu. Masih terkait lartas juga, yaitu lartas BPOM. Kalau untuk aturannya sendiri mungkin bisa dijelaskan dan bagaimana cara pengurusnya agar barang tersebut bisa dirilis oleh Bea Cukai. Jadi diatur di Peraturan Kepala BPOM nomor 15 tahun 2020 tentang pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia. Di slide ini sudah jelas. Jadi untuk obat itu akan diberikan seluruhnya. Asalkan harus melampirkan resep dari dokter. Itu yang pertama. Resep dokter harus sesuai dengan paket kiriman Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Kalau untuk suplemen gimana, Pak C? Untuk suplemen itu batas maksimal adalah 5 pieces. 5 pieces atau kalau suplemen biasa 5 botol. Itu hanya boleh 5 botol. Nah, kalau mereknya berbeda, nah itu bisa. Tapi kalau satu merek itu hanya ada 25 pieces, maka yang diperbolehkan hanya 5, sisanya 20 akan tidak disetujui dan akan dilakukan penegahan dan selanjutnya akan dilakukan pemusnahan. Untuk obat tradisional bagaimana? Hanya 5 pieces obat tradisional. Untuk kosmetik sendiri pun hanya dibatasi maksimal 20 pieces. Bagaimana kalau misalnya 21? Nah, di peraturan ini di BPOM sendiri pokoknya lebih dari 20 itu akan dilakukan penegahan, selanjutnya akan dilakukan pemusnahan. Untuk makanan itu harus sesuai dengan resep dokter atau olahan makanan lainnya itu maksimal 5 kg. Jadi melalui email kita bcpasarbaru@custom.go.id
Nah, nanti pada saat email, kita ini aja Pak, saya masih memerlukan perizinan BPOM, apa selanjutnya gitu. Nanti kami jawab, itu ada cara-caranya, misalnya akses linknya s.id /Lantas BPOM, dan semua tuh udah online. Jadi BPOM pun memfasilitasi pelayanan online juga. Jadi kita nggak perlu datang ke kantor sebenarnya. Jadi udah mudah lah. Nah, tahapannya diikuti, terus menunggu email dari BPOM, terus nanti BPOM menerbitkan surat untuk berapa sih yang dirilis. Kalau misalnya jumlahnya sesuai, ya akan dirilis semua. Tapi kalau misalnya nanti ada yang kelebihan, akan dilakukan konfirmasi terlebih dahulu. Misalnya, apakah Bapak Ibu setuju nih kalau barangnya cuma bisa 5 dan sisanya akan dilakukan penegahan. Nah, itu pasti kami konfirmasi terlebih dahulu ya. Nggak langsung tiba-tiba kita sita gitu, enggak. Bagaimana alur atau cara daftar IMEI? Apakah bisa dikuasakan? Syarat-syaratnya apa saja? Nah, dan juga dikenakan pajaknya berapa ya? Setelah itu ada juga pertanyaan, setelah daftar IMEI langsung bisa aktif atau bagaimana? Untuk registrasi IMEI ini untuk belakangan ini banyak sekali ya orang-orang yang dari luar negeri datang ke Indonesia. Dia rata-rata itu kan pasti diarahkan untuk karantina ya. Padahal secara aturan harusnya pada saat kedatangan dari luar negeri dia harus mendaftarkan perangkat elektronik atau perangkat telekomunikasinya itu seperti handphone tuh di saat itu juga gitu. Jadi pada saat datang di bandara dia menuju ke petugas bea cukai, Pak, saya mau daftar IMEI gitu. Tapi kenyataan di lapangan beda ternyata. Harus melalui karantina dulu gitu. Nah, setelah udah di luar karantina, mau nggak mau dia kan udah keluar daerah pabean. Nah, di situ permasalahannya. Rata-rata teman-teman atau pengguna jasa ini nggak tahu. Ternyata kalau udah di luar daerah pabean itu tidak ada pembebasan nilai bea masuk sebesar $500. Nah, rata-rata komplain tuh. Nah, makanya diatur tuh. Jadi berdasarkan SE 12 BC 2020 bahwa diberikan kesempatan registrasi kepada penumpang yang telah keluar dari daerah pabean. Bagaimana caranya? Ya udah, nanti dia datang ke kantor bea cukai terdekat, yaitu setelah kita jelaskan bahwa batas maksimalnya itu 60 hari. Setelah kedatangan itu masih bisa. Sistem kita akan membaca otomatis dari boarding pass. Kalau misalnya dia lebih dari 60 hari, dia otomatis sistem kita akan menolak. Jadi IMEI-nya tidak bisa didaftarkan. Nah, pada saat daftar bawa handphonenya, bawa asli paspor, sama boarding pass yang asli, dan yang bersangkutan yang harus datang sebenarnya itu. Tapi kalau istilahnya diwakilkan, itu bisa ya mungkin dengan surat kuasa ya, dengan surat kuasa itu tidak ada masalah. Nah gitu. Nah untuk tarif penetapan pajak dalam rangka registrasi ini, itu terdiri dari bea masuk 10%, PPN 10%, PPh 10% bila ada NPWP. Memang terkesan mahal ya. Kalau istilahnya handphone harga 10 juta, bisa jadi pajaknya sekitar 3 jutaan lebih lah. Nah, masalahnya karena tidak ada pembebasan 500. Nah, itu dia. Pertanyaan dari Kak Alamasnya, saya beli handphone lewat barang kiriman pos, kena jalur hijau. Sampai sekarang IMEI-nya belum aktif. Bagaimana cara saya mendapatkan IMEI-nya? Terima kasih. Pendaftaran IMEI bila dia melalui barang kiriman, itu memang kita fasilitasi ya. Jadi kalau jalur hijau tuh terkadang memang dia dari pemberitahuannya biasanya bukan handphone tuh. Bisa mainan, kadang toys gitu kan, toys atau t-shirt. Makanya secara sistem kita jalur hijau tapi ternyata isinya handphone. Nah sebenarnya kalau untuk masalah ini kita tidak bisa layani kalau dari pemberitahuannya saja sudah salah. Karena ada indikasi mungkin entah pemalsuan atau apa ya. Maksudnya menghindari pajak gitu kan. Tapi selama dia bisa menunjukkan misalnya minimal perangkat telekomunikasi atau dalam bahasa Inggris apa misalnya handphone atau tulis disingkat HP gitu bisa. Nanti kita masuk ke IMEI, cara cek IMEI gitu kan, daftarkan barcode-nya, terus nanti diisi dengan nomor tracking, tanggal kedatangan, dan persyaratannya sama gitu, tapi nanti tetap dikenakan pajak dalam rangka registrasi impor itu yang sama tarifnya bea masuk, PPN, PPh gitu.
Intinya kalau jalur hijau masih bisa didaftarkan asal nanti dapat kode barcode melalui registrasi email tersebut. Dari Kak Amelia. Nah, mungkin Kak Amelia ada yang ingin disampaikan ke kita, ingin menyampaikan pertanyaan ataupun kritik, saran, kami persilahkan. Sebenarnya saya bukan ingin mengajukan pertanyaan, melainkan lebih ingin mengapresiasi nih atas penyelenggaraan kegiatan yang diinisiasi sama teman-teman BC Pasbar. Mohon izin ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin di kesempatan berikutnya acara-acara yang luar biasa seperti ini bisa diadakan melalui platform lain, misalnya Instagram Live begitu. Misalnya collab nih IG-nya BC Pasbar sama IG kantor pusatnya kan nih, atau enggak bahkan bisa kolaborasi sama DJP ya kan, komponen dari Bea Masuk ini kan ada juga PPN dan PPH-nya. Di kita juga sekarang ada fungsional penyuluh nih kebetulan, pasti insya Allah akan dengan senang hati kolaborasi sama teman-teman Bea Cukai. Kita kan juga udah banyak nih sinergi, ada join audit, ada join investigasi dan lain sebagainya. Jadi nggak salah juga ya kita bisa kolaborasi di hal yang lain untuk sama-sama membangun citra baik di masyarakat, juga dalam rangka merangkul masyarakat juga supaya kita bisa memberikan edukasi yang sangat bagus ini daging semua nih isi sosialisasinya, simpan juga setelah live yang kelewat bisa ditonton lagi gitu. Jadi kebermanfaatan acara seperti ini bisa lebih luas diterima masyarakat gitu aja. Nah, saya selaku MC dan juga tim yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga acara kita pada pagi hari ini atau webinar FAQ seputar impor barang kiriman ini dapat banyak memberikan manfaat, khususnya untuk teman-teman yang sering melakukan impor barang kiriman, supaya nantinya ke depannya impor barang kirimannya jadi lebih mudah dan paham betul untuk peraturan-peraturan terkait. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan demi kebaikan kita semua. Tetap waspada dan selamat beraktivitas kembali dengan semangat yang luar biasa tinggi. Akhir kata, pantun dulu kali ya. Nah, hari ini BC Pasbar ngadain acara. Cakep. Acaranya sungguh istimewa. Tetap jaga sinergi kita. Sampai jumpa di Pasbar event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.